Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang teduh ini, mari kita bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami waktu yang baik dan kesehatan untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang memerdekakan hidup kami. Amin. Tema kita di minggu ini ialah hikmat Allah. Dan subtema pertama dalam bagian ini adalah kekayaan hikmat Allah. Dalam Roma pasal 11 ayat 33, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Dalam Alkitab, hikmat Allah berarti pikiran Allah yang berkaitan dengan keagungan rencana Allah untuk penyelamatan manusia dari dosa, iblis, maut, dan kefanaan. Nah, untuk itu Rasul Paulus menjelaskan kekayaan hikmat Allah tersebut dengan sebuah doksologi atau pujian pengagungan yang secara konteks utuh di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Di sini kalau kita melihat Rasul Paulus dilanda kekaguman dan menangis dengan keras karena melihat providensi Allah di masa lalu, di masa sekarang, hingga di masa depan. Itu menunjukkan bahwasanya kedalaman hikmat Allah yang mungkin secara manusia Paulus tidak bisa menyelaminya. Namun dia hanya bisa terpesona dan kagum. Maka bentuk terpesona dan kagumnya akan hikmat Allah, akan kekayaan hikmat Allah itu tertuang dalam kata-kata intensif di dalam teks ini dengan kata "oh" dan "sungguh" yang menjelaskan kekayaan dan kedalaman, kemudian terpesona pada keinginan dan kekuatannya untuk melakukan semuanya ini. Itulah rencana Allah, itulah hikmat Allah. Dan dilanjutkan dengan kalimat "tidak terselidiki keputusannya." Dan hanya Dia yang tahu, manusia tidak mengetahuinya. Kenapa hanya Dia yang tahu? Karena Dialah Allah yang mengetahui miliknya dengan jelas. Dan hal ini berpuncak di ayat 36 dengan ucapan syukur, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Hal ini juga dijelaskan oleh para nabi dalam Yesaya 55 ayat 8 yang menegaskan perjalanan Israel ketika mereka masuk dalam pembuangan dan mereka tidak mengerti rencana Allah seperti apa. Sehingga Allah berkata bahwa rancangannya atau rancangan Allah itu bukan rancangan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, tidak terselami, dan semuanya untuk kemuliaannya. Maka Roma 16 ayat 27 kembali Paulus menyanyikan pujian. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian dinaikkan oleh Paulus karena Allah sang sumber hikmat menyatakan rahasianya melalui Yesus Kristus bagi keselamatan manusia. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik mereka yang disebut bangsa pilihan maupun mereka yang di luar bangsa pilihan. Dan diselamatkan dari dosa untuk kembali serupa dengan gambar anaknya. Maka ada satu pujian yang mengatakan, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Itu sebabnya di dalam Yesus didapatkan seluruh rahasia kekayaan hikmat Allah dari segala abad selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus sumber hikmat untuk setiap kami, sehingga kami mampu melewati kehidupan kami bersama dengan sang hikmat itu, menjalaninya dengan penuh sukacita. Amin.